Selamat siang sahabat RPK, berjumpa kembali bersama kami siaran kerjasama Say Thanks dengan RPK di program Good Day di Sabtu pada siang ini tanggal 3 Juni 2023. Ada saya, ada Ica. Ica gimana? Udah bisa jelas? Sudah bisa. Ya, sahabat RPK, sebelum kita melanjutkan, sahabat RPK, tema pada bulan Juni ini kita memiliki sebuah tema baru, yaitu Be Wise. Be Wise, sahabat RPK. Jadi kelanjutan dari tema bulan lalu, bulan Mei, Long Life Education. Ya. Sepanjang hidup kita belajar bukan untuk menjadi nomor satu, menjadi yang terbaik. Itu agak sedikit bisa membuat gesekan ya dengan pribadi-pribadi yang lain, tetapi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, bukan dari orang lain ya, sahabat RPK. Nah, ini tuh butuh kebijaksanaan sahabat RPK. Untuk itu tema kita bulan Juni ini ya, Cak ya, Be Wise. Ya, Be Wise. Ya, sahabat RPK, jika ingin berinteraksi dengan kita, bisa menghubungi kami di 0218043 kali di telepon dan di SMS WA di 0815-1804-nya 3 kali. Nah, Ica, menurut Ica itu sendiri gitu, kita bincang-bincang ya dengan sahabat RPK. Kenapa kita butuh kebijaksanaan? Karena kita tidak hidup sendiri ya, kita berkomunikasi dengan banyak orang, jadi kita bagaimana menghadapi orang-orang sesuai dengan mereka punya tingkah laku dan kepribadian gitu. Itu sih yang utama, karena kita bukan menghadapi batu. Kalau batu gereja dipukul gitu. Tapi kalau manusia kan penuh dengan kesabaran, hikmat, tapi lebih ke bijaksana namanya ya, begitu. Kalau di Firman jelas di wanita bijaksana, wanita bodoh dan bijaksana. Jadi penting sekali kebijaksanaan itu. Betul. Cuma dasarnya bukan karena kepandaian, kepintaran, tapi dasarnya adalah hati yang mau diajar. Itu dulu. Fondasi dasarnya ya, hati yang mau diajar. Mau diajar. Gitu. Betul sekali. Jadi sahabat RPK, bijaksana itu kalau di sini pada kata bijaksana terkandung makna bijak, yakni akal budi, arif atau tajam pikiran. Sehingga kata bijaksana dapat berarti pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan berbagai macam masalah. Makna kebijaksanaan, bijaksana itu yang tadi ya, tapi makna kebijaksanaan itu lebih luas lagi. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri, kebijaksanaan itu adalah satu kesimpulan, satu keutuhan dari hasil pengalaman pribadi seseorang dalam menghadapi kehidupan. Jadi nggak bisa bijaksana itu dipukul rata sama, Ica. Ya, sahabat RPK, bijaksana anak kecil beda, bijaksana orang hidup di pegunungan beda, yang punya pengalaman berperang di lapangan dan yang tidak pernah berperang juga beda dalam menghadapi kebijaksanaannya. Jadi hasil perenungan pribadi. Jadi itu di situ seseorang akan terlihat. Pada saat apa? Pada saat dia berkata-kata, pada saat dia melakukan sesuatu. Kayaknya
orang itu kurang pengalaman, kurang bijak. Hmm. Bijaksana itu bukan puncak, tapi proses menjadi dewasa gitu loh, Ca. Nah, Ica sendiri gimana? Iya, setuju ya. Kalau jadi dari kecil anak itu kelihatan bagaimana dia bijaksana, sudah bertumbuh gitu. Terkadang cara bicara ke orang tua, kalau tuanya memperhatikan dengan seksama, itu bisa tanda bahwa dia akan bertumbuh menjadi anak yang bijak nantinya ke depan. Tinggal bagi orang tua mendidik, mengajar, membimbing terus. Gitu. Saya dari kecil, terus orang tua seharusnya sudah melihat ada kebijakan anak-anak. Misalnya dia minta susu atau dia nangis, sebenarnya di situ sudah ada. Mereka merasakan. Itu sih pentingnya. Jadi pengamatan ya, kita butuh pengamatan untuk yang lebih dewasa. Betul sekali. Jadi sahabat RPK, berdasarkan itu kita akan tahu bahwa bijaksana itu tidak datang dengan tiba-tiba. Betul. Bijaksana itu bertumbuh sesuai dengan umur kita. Iya. Bijaksana itu adalah hasil di mana kita menyimpulkan bagi pribadi kita apa yang akan kita lakukan terhadap atau apa yang akan kita respon terhadap sesuatu yang kita hadapi. Makanya sahabat RPK, kita sering mengatakan kita menemukan kebijaksanaan itu pada orang tua. Karena mereka yang lebih mendahului kita. Sudah makan asam garam banyak katanya. Iya, sudah banyak pengalaman, pertimbangan, sehingga baru sadar Ica kita bahwa ternyata kebijaksanaan itu bertumbuh sesuai dengan kesimpulan kita pribadi masing-masing. Betul. Sebenarnya setiap kita sudah punya kebijakan itu. Kita lahir sudah dibekali karena kita ciptaan yang sempurna. Tetapi bagaimana kita menempatkan pribadi kita perlu sekali gitu dengan orang-orang, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita masukkan dalam pelajaran pendidikan yang kita terima seperti bulan lalu, itu penting sekali. Jadi kelihatan jelas nanti saat dewasanya gitu. Iya, maka nanti akan terlihat pribadi orang tua itu di anak-anak. Betul. Dari kecil, hal-hal sederhana dulu, permisi, minta maaf, boleh tolong. Nah, itu salah satu pelajaran dasar, bukan dasar aja yang harus dipegang ya, sebagai salah satu pelajaran dari kebijaksanaan. Oke, sahabat RPK, sebelum kita melanjutkan siaran kita dengarkan yang satu ini. Tetap
Ya, sahabat RPK, kita kembali berbincang-bincang dengan tema baru kita, Be Wise, menjadi bijaksana. Dan ada dua sahabat kita yang kita bajak langsung. Mereka harus melanjutkan perbincangan mereka karena memang ini perbincangannya perlu ya. Iya. Mau mengenai pemerintahan, mau mengenai apa, ada fondasi dasarnya bijaksana dulu lah, gitu. Betul. Iya. Bang Daniel sama siapa ini? Bang. Halo, selamat siang. Ya, saya Selamat Andreas siang, Pak Dito. Bang Daniel. Maaf ya Bang, kita tembak langsung karena harus seru perbincangan kita, gitu. Bang Daniel sama Bang siapa? Andreas. Salah satu murid Bang Tuhan Yesus. Kan kita pernah ketemu ya Pak Dito ya. Oke, Bang Andreas, terima kasih bisa bergabung dengan kita. Bang Daniel. Siap, Karito. Kita Bang Andreas kemarin kita itu berbincang mengenai long life education. Wah, sedap. Pendidikan itu sepanjang umur hidup kita. Iya. Nah, tetapi di dalam melaksanakannya kita harus bijaksana juga, Bang. Aduh. Betul. Gitu. Jangan sampai asal. Gitu. Karena perbedaan geografis, perbedaan budaya, perbedaan umur. Karena kita dapat kesimpulannya gini, Bang Daniel, Bang Andreas. Kebijaksanaan itu bertumbuh sesuai umur kita. Kebijaksanaan adalah kesimpulan seseorang bagi pribadinya ya, bukan orang lain. Bahwa inilah yang dia dapat, inilah yang akan dia katakan dan dia lakukan. Menurut dia. Jadi kebijaksanaan itu tidak baku, tapi bergantung pribadi masing-masing. Iya. Ya, menurut Bang Daniel gimana Bang? Wah, saya pas aja deh. Oh pasti curang nih. Kalau saya itu kan terbentur jatuh bangkit. Kalau Bang Andreas itu sampai udah di tingkatan mati hidup bangkit lagi, mati hidup bangkit lagi. Aduh, iya sih bener Karito ya. Apalagi di generasi angkatan saya adalah generasi yang menolak tua ya sebenarnya. Ya, sama dong kita juga. Generasi menolak tua. Padahal fakta kehidupan tuh, wah ini udah jadi orang tua loh gitu ya. Pada akhirnya memang pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan yang ada mau nggak mau akhirnya membentuk kita jadi pribadi yang bijaksana ya, mau nggak mau gitu ya. Kalau mungkin bahasa rohani bilang berhikmat gitu ya, Karito, Kak Ica ya, gitu. Apalagi jadi misalnya jadi diberikan posisi lebih, misalnya jadi orang tua gitu ya. Entah orang tua yang sudah punya anak kandung atau seorang misalnya kayak Bang Andreas itu adalah seorang kakak yang mementori banyak adik-adiknya gitu Bang ya. Itu adalah posisi yang istilahnya tuh sangat berbeda dengan posisi kita di waktu masa muda lalu yang cuman memikirkan diri sendiri kan biasanya gitu ya Karito ya gitu. Kalau sekarang tuh kan kita memikirkan bukan hanya diri kita tapi orang lain gitu, bahkan orang-orang terdekat gitu. Jadi itu hal yang nggak bisa ditolak dan wajib dijalani nih untuk menjadi bijak. Karena kalau nggak bijak gitu, terutama apalagi pendidikan ya Karito, itu tuh kayaknya krusial banget gitu. Kalau salah pilih keputusan itu dampaknya nggak bisa dirasakan nanti-nanti, tapi biasanya langsung dirasakan kalau sekarang di zaman yang dirasakan sangat instan gitu ya. Betul. Kalau misalnya kalau penyakit kan dibilangnya kalau nggak olahraga sekarang dirasakan dampaknya itu nanti sekitar berapa puluh tahun kemudian. Tapi kalau soal saat kita sudah ada di posisi saat ini nggak bijak, terutama apalagi soal edukasi, itu efek buruk yang kita akan terima itu nggak nanti gitu, tapi cepet banget nanti akan dirasakan gitu. Dan itu kayaknya berhubungan dengan ini ya Karito ya. Ini jadi panjang nih, ngomong jadi panjang. Nih berhubungan dengan kesehatan mental nantinya gitu ya. Ketika sesuatu pilihan kita itu salah nantinya, itu
kita tuh bakalan jadi cepet ngedrop gitu. Ya salah kan, harusnya kemarin begini nih. Dan itu bukan cuma orang salah pilih makanan bisa besok langsung ganti menu gitu. Itu enggak, itu dampaknya termasuk jangan salah pilih calon ini ya. Itu bisa 5 tahun 2 periode. Nyinggungnya ke sana kayak. Itu bisa 2 periode. Cuma kalau pilihan hidup tuh bahaya gitu ya. Pilihan hidup nggak hanya pasangan, tapi pilihan hidup itu berkaitan tadi menjadi bijaksana, berhikmat, apalagi mengambil keputusan untuk keluarga, orang terdekat gitu, ataupun memang untuk diri sendiri juga. Gitu sih Karito. Panjang ya jadinya ya. Tapi itu yang aku rasakan sih. Alah. Nah, itulah penyiar. Iya. Bang Andreas, kenapa kita harus bijak, Bang? Nah, pilihan politik, pilihan hidup, pilihan pasangan, pilihan kenapa kita harus bijak, Bang? Nah, kalau menurut saya sih kenapa kita harus bijak, yaitu karena akan menentukan apa yang akan kita jalani. Mungkin kira-kira hampir sama dengan Bang Daniel ya. Itu akan mempengaruhi apa yang kita jalani, makanya kita dibutuhkan bijak. Tapi bijaksana itu menurut saya juga jangan sampai akhirnya karena kita mendapatkan kebijaksanaan, kita membanggakan kebijaksanaan itu sendiri. Akhirnya gitu. Bijaksana dalam pengertian yang bukan berdasarkan dari hikmat dari Tuhan, tapi hikmat manusia. Wah, gitu. Berat banget gue ngomongnya. Enggak. Soalnya kan saya ingat ada satu pepatah kuno di kitab lama. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Berarti kan dalam hal ini saya sih merasakan bahwa kita yang dikasih kebijaksanaan dari Tuhan jangan akhirnya mengandalkan kepintaran kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri, pengertian sendiri gitu. Ya lebih mirip jangan bersandar sama pengertian kita sendiri, gitu. Juga kebijaksanaan itu kan manusia itu kan dikasih kemampuan berpikir ya sama Tuhan ya, kemampuan kognitif. Betul. Ya kemampuan kognitif sehingga kita bisa mengembangkan rasa, mengembangkan intuitif kita. Dari pengalaman kita bisa belajar dari pengalaman kita. Otak itu kalau logat Bataknya kan sering dibilang pakai otakmu itu. Kok pakai itu? Apanya itu kau pakai biar apa katanya? Oh jadi kurang pintar. Yuk ke warung Padang. Oh gitu. Pesan gulai otak. Kolesterol dong naik nanti. Aduh. Iya. Jadi itu Karito. Jadi bagi saya bahwa penting ya. Tapi jangan sampai kita bermegah sama kebijaksanaan kita. Akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Iya. Orang akan mengandalkan kemampuan kita, mentang-mentang kita pintar segala macam. Siapa sangka misalnya gini. Siapa sangka kita ahli ekonomi. Kita pakar, kita sukses di dunia marketplace kita. Kita punya teori-teori yang akan ekonomi Indonesia nggak bakal inilah, pokoknya di perusahaan kita nggak bakal kacau lah. Tapi siapa tahu pandemi kemarin kita nggak ada yang mengira kan pandemi itu benar-benar sangat memukul termasuk saya dirumahkan dan tidak digaji. Curcol deh. Waduh. Kami cuma bisa bilang syukurin sih Bang. Saya nggak hanya nggak digaji tapi nggak diperhatikan. Asik. Kayak gitu ya, curcolnya banyak. Itu contoh maksudnya. Contoh. Tapi tadi kenapa bijaksana itu perlu ketika ini pengalaman saya, kesaksian saya. Ketika saya dirumahkan tanpa gaji juga. Saya benar-benar bingung. Saya mau mengandalkan kebijaksanaan saya, wisdom saya segala macam. Ini di luar dugaan. Tapi di situ saya merasakan benar-benar penyertaan Tuhan. Nggak disangka ada bantuan dari mana ini ke saya, ini buat Pak Andreas, ini buat ini dari gereja, dari yayasan mana yayasan saya juga nggak tahu. Bahkan dari yang di luar lingkungan gereja saya dapat. Dari teman-teman komunitas lintas agama pun kita dapat, gitu. Jadi itu benar-benar itu kebaikan Tuhan. Jadi kita bijaksana perlu, tapi kita jangan mengandalkan kebijaksanaan kita saja. Jadi kita andalkan tadi saya lebih setuju istilahnya Bung Daniel, hikmat dari Tuhan. Hikmat. Nah, itu sih kira-kira.
Kenapa? pertama. Iya. Mm. Jadi sahabat RPK nih dari Bang Andreas, Bang Daniel, kita dapatkan bahwa memang kita harus mengandalkan pondasi dasarnya kita ke Tuhan itu baik, Amin. kuat. Ya. Sehingga pada saat kita berkata-kata, kita melakukan, kita berpikir, itu semua harus dipertimbangkan matang-matang ya. Bang Andreas, Bang Daniel ya. Siap. Nah, itu penting sekali. Nah, 1 menit Bang Daniel. Siap. Kira-kira kebijaksanaan harus dimulai dari kapan sih sebenarnya? Dari orang tua apa mulai dari anak? Harus dimulai dari orang tua menurun ke anak sih ya. Diajarkan maksudnya. Kan kalau anak kayaknya belum bisa langsung ya. Justru kalau nggak diajarin. Nggak tahu ya, kalau pengalaman aku ya Karito ya. Teh harus di tapi kasih kadang-kadang anak-anak lebih bijak. Betul. Kejujuran mereka yang bikin bijak. Iya. Mungkin ya mengajarkan atau menurunkannya di waktu dan momen yang tepat. Waktu dan momen yang tepat tentu tanya sama Tuhan ya. Tanya sama Tuhan, tanya sama mentor yang sudah berpengalaman, kakak-kakak yang juga sudah berpengalaman, terutama untuk mereka sudah jadi parenting gitu ya, Karito, Kak Ica ya. Jadi lebih tahu gitu. Ya betul, belajar dari anak juga sih. Makanya mungkin kita arahkan gitu ya. Gak bener, kamu lebih ini nih, jadi ntar diarahkan gitu. Gitu sih Karito, Kak Ica. Wah, mantep banget. Sesi kedua ini kita dapatkan bahwa memang fondasi iman harus kuat. Dasar kita mau jadi bijak. Yang kedua tadi Bang Daniel tepat itu Bang. Kita harus terapkan pada saat momen, waktu, kondisi keadaan yang tepat. Betul. Sehingga anak-anak, orang tua bisa menerima. Oke sahabat RPK, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan mendengarkan yang satu ini.
Ya, sahabat RPK, kita melanjutkan perbincangan kita lagi. Kami tidak menyangka jadi seru karena hasil bajakan kita berhasil. Untuk dua pembicara kita, Bang Daniel dan Bang Andreas, karena ini harus serius kita bicarakan. Bang Daniel, ini ada masukan juga nih dari sahabat RPK. Tapi sebelum kita lanjut, sahabat RPK, jika ingin berinteraksi dengan kita, bisa mengirimkan SMS WA di 0815-1843 kali dan telepon di 021-8004-nya 3 kali, atau bisa di chat di YouTube, di link YouTube ya. Ini ada dari 0821 136 sekian. Untuk menjadi orang bijak ada 3 ciri, yakni memiliki karakter yang baik, berpengetahuan luas, dan menguasai keterampilan. Apa seperti itu, Bang Andreas? Silakan. Dari sahabat RPK. Ada yang kurang satu. Ini menurut saya ya. Ada yang kurang satu. Tadi disebutkan skillnya apa? Memiliki skill, terus karakter yang baik, berpengetahuan luas, dan menguasai keterampilan. Ada satu yang mesti ditambahkan, itu benar, tapi akan menjadi lebih mantap kalau bagi saya ini, memiliki karakter yang sabar. Karena belajar dari salah satu tokoh, yaitu Rasul Paulus, ketika dia menulis suratnya di Korintus, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena itu kamu begitu bijaksana. Jadi kita sabar menghadapi orang, bukan hanya tadi berkarakter baik, tapi kalau kita nggak punya kesabaran, apalagi menghadapi orang-orang yang agak bandel atau agak ngeyelan gitu kan, kalau kita nggak sabar kan kita jadi nggak bisa bijaksana juga. Jadi salah satu faktor menurut saya yang tadi disebutkan sudah benar, tapi akan lebih mantap lagi jika dia memiliki kesabaran. Gitu. Wow, setuju sekali tuh Bang Andreas ya. Kadang kalau kita ngomong, kadang saya temukan gini Bang Andreas, Bang Daniel. Kalau mau melatih kesabaran kita, berbicaralah dengan orang yang paling mengesalkan. Ini Karito, maksudnya ini saya ya? Jadi makanya ketemu saya mengesalkan dia. Hasil penelitian nih. Jadi kita cari orang yang paling mengesalkan kalau berbicara, dan paling mumet dia kalau ngomong. Kalau kita lulus deh tuh menjadi orang sabar. Orang dia di dunia ini paling mumet aja kita lolos. Sering-sering ngobrol sama operator RPK berarti. Tapi begini Bang Andreas. Sebelum kita lanjut, ini orang sering nih berbicara untuk menjadi bijaksana, harus punya karakter baik, pengetahuan luas, menguasai keterampilan. Sebenarnya belum sampai ke sana Bang. Orang purba dulu, sebelum dia mengerti berburu harus lempar dengan tombak, makanan itu digigit mentah-mentah nggak bagus, terlalu alot, dia mulai lihat ada kebakaran, baru ada daging, dia mulai cabik karena lapar, baru dia ngerti. Maka sebenarnya prinsip menjadi bijaksana paling dasar adalah tidak pernah berhenti mencoba. Menurut Bang Daniel gimana? Tidak pernah berhenti mencoba untuk jadi orang ngeselin gitu. Susah kan? Karena jadi orang ngeselin mencetak orang-orang bijaksana. Oh iya, kita patut bersyukur juga ya. Iya dong. Patut bersyukur kepada orang-orang yang ngeselin kita. Ngeselin ya. Gitu. Makanya kan ada lagu Terima Kasih Kalian Barisan Para Mantan. Mantan ngeselin ya. Mantan ngeselin. Kalau iya, ngobrolin kalau di cerita-cerita di Bible juga banyak banget orang ngeselin ya Karito ya. Iya banyak banget. Orang ngeselin sampai keledai bisa ngeselin. Iya itu ya. Bahkan apa ya, diceritakan dengan gamblang lah di situ lah ya untuk menggambarkan yang sebenarnya seperti apa. Tapi di situ juga kita melihat pada cerita yang sama itu mencetak orang-orang yang akhirnya jadi bijaksana gara-gara orang ngeselin. Betul sekali. Betul sekali. Aduh. Mungkin kayak
Mungkin kayak berarti kita nggak boleh marah ya. Oh iya, kayak Kan itu selalu ya. tidak berhenti mencoba tadi Kak Rito Iya, Kak bilang Rito. kan, tidak pernah berhenti mencoba untuk tidak marah gitu. Iya. Atau Karito atau Kak Ica mungkin ini ya. Jadi untuk menjadi bijaksana gitu ya. Itu mungkin sepaket dengan yang ngeselin tadi. Iya kan? Kayaknya Oh, ada telepon. Jadi di Amsal 14 jelas dibilang siap naik darah berlaku bodoh. Iya ini kayaknya ada Sana sabar. Iya. Oh, benar. Ini kayaknya ada telepon nih ya Kak Ica sama Kak Rito ya. Ada telepon ya? Ya, Oh iya, silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Ya, selamat siang ya. Selamat siang. Dan Pak Ito. Selamat siang. Ya, dengan narasumber yang lainnya nih. Pak Hendrawan ya? Iya. Pak Hendra. Wah, silakan. Iya kenal ya. Oh, Bung siapa? Bung Daniel ya? Oh, kenal dong Pak Iya, Hendrawan. Ya kenal. ampun. Iya. Silakan iya. Pak. Iya. Jadi gini Pak. Yang dikatakan sikap bijaksana ya, kalau menurut saya itu sikap tepat dan arif untuk menyikapi setiap keadaan dan peristiwa Pak. Sehingga bisa memancarkan keadilan dan kebenaran gitu loh. Itu menurut kacamata saya gitu loh. Nah kalau kita ingin melihat ciri-cirinya, itu biasanya dia selalu berpikiran positif Pak. Ya, tidak lari dari tanggung jawab dan juga selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil, serta bisa mengendalikan emosi. Ini menurut kacamata saya untuk selalu bertindak jujur atau integritas gitu loh. Ada satu lagi ayat Alkitab yang saya ambil itu di dalam Amsal 13 ayat 20 Pak. Mungkin bisa dicatat nih Bung Daniel. Siap. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman orang bebal akan menjadi malang. Jadi artinya ilustrasi artikulasi ini jelas. Kalau kita mau bergaul dengan orang bijak ya kita harus, kalau kita ingin menjadi bijak harus bergaul dengan orang bijak. Jangan kita bukan kita ingin mengintimidasi atau mengisolasi, bukan. Kalau kita bergaul dengan orang yang perokok atau minuman keras, silakan bergaul. Akhirnya pun akan timbul keinginan animo seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau atau menghindari ya tidak akan terjadi. Jadi ayat Alkitab ini jelas mengumpamakan eskalasi yang benar supaya kita bisa menentukan pilihan, karena kita harus cerdik seperti merpati dan tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jangan kita terperangkap ke dalamnya, Pak. Karena bijak ini sangat arif ya. Menurut Amsal juga kata-kata artikulasi yang sangat luar biasa dalam ekspektasinya gitu loh. Itu aja sih saya kira. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Hendra. Wah. Ya, Bang Daniel. Siap. Jadi memang yang Pak Hendra ungkapkan itu adalah memang puncak dari kesimpulan dari apa itu bijaksana. Tetapi memang saya temukan Pak Hendra, Bang Andreas, Bang Daniel, bahwa memang bijaksana itu tidak bisa menjadi sebuah patokan baku, tetapi itu memang kembali bergantung kepada kedewasaan pribadi masing-masing. Iya, betul. Gitu. Saya waktu itu belajar kalau di Jakarta, kalau turun itu kaki kanan dulu, gitu dari bus. Dan beberapa kali jatuh. Akhirnya saya mulai belajar. Mulai belajar. Oh, kaki kiri dulu. Berarti ada kemampuan kognitif ya Pak ya untuk mempelajari itu. Saya tidak memutuskan untuk bodoh amat. Pokoknya kaki kanan. Oh, kalau saya justru kalau mau turun saya suruh stop dulu ininya angkotnya, bukan langsung turun pakai kaki kiri atau kanan, Karito. Karena Bang Daniel sudah melihat berkali-kali orang jatuh ketika jadi bijak kan kita. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kalau melihat dari peristiwa begitu kita jadi bijak, apa kesimpulan Bang Andreas? Nah, itu benar, dari peristiwanya Kak Karito tadi ya, turun dengan kaki kanan akhirnya terjatuh. Bagi saya itu bijaksana karena benarlah apa yang dikatakan Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Berarti saya korbannya dong. Waduh. Nah, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, tapi di situ kan terbukti bahwa Karito
sudah memiliki kebijaksanaan. Belajar dari satu kesalahan. Akhirnya di kejadian berikutnya tidak mengalami hal yang sama, karena kan sudah melihat orang bijak melihat malapetaka. Ini kalau turun kaki kanan jatuh lagi. Jatuh itu bisa kesleo ya. Walaupun jadi berkat buat tukang urut. Iya nggak sih? tapi jangan sampai benjol. Bahaya ya. Oke, sahabat RPK, sangat seru sekali kita membicarakan mengenai be wise, jadilah bijak. Amin. Sahabat RPK, kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Good Day. Ya, sahabat RPK, kita melanjutkan lagi perbincangan kita di sesi yang terakhir pada saat ini, Sabtu tanggal 3 Juni 2023 dengan tema Be Wise. Sahabat RPK bisa menghubungi kami di 0218.043 kali untuk berinteraksi atau SMS WA di 0815-1804-nya 3 kali. Oke, Bang Daniel. Kira-kira Bang Daniel, sebelum lanjut ya Bang Daniel, apa sih penghalang kita menjadi bijaksana? Nih Bang Daniel sama Bang Andreas harus kasih tahu juga nih. Iya. Karena
banyak orang udah tahu, bukannya nggak tahu sih ya, Bang Daniel ya. Kita apa sih yang menjadi bijaksana? Ada satu kisah di mana kisah nyata sebuah pemilik hotel terkenal, Ibis Hotel atau apa gitu. Dia punya salah satu cabang di Swiss pada musim salju. Ownernya datang dan ingin menginap di salah satu hotelnya. Dan tiba-tiba yang office boy-nya mengatakan, front office ya, dia mengatakan, Pak, Bu, penuh kamarnya. Tetapi kalau mau, saya akan sediakan kamar saya. Dia rapikan kamarnya, dia sediakan. Wow. Hanya peristiwa itu aja sederhana, dia rapikan kamarnya kecil untuk berdua, dan akhirnya tamu itu bisa menginap. Wow. Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, ada panggilan dari Amerika untuk orang yang di hotel di salah satu di pegunungan Swiss ya, Alpen, tempat main ski. 2 bulan kemudian dipanggil dia, dan dia duduk ngopi sama ownernya, dia nggak tahu, di hadapan hotelnya yang paling besar di salah satu cabang di Amerika. Dan ownernya mengatakan, kamu tahu hotel apa itu di depan? Oh ya, itu hotel pusat kita gitu. Ya, perkenalkan, saya pemilik hotel itu yang menginap pada itu. Dan dia katakan, karena kamu memperlakukan kami suami istri seperti itu, maka mulai besok, dia katakan, kamu resmi GM dari hotel yang ini. Dan owner hotel itu adalah Alherito Akerina. Bukan. Ini luar biasa Karito. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan kecil yang bijak, melihat sesuatu yang orang lain butuhkan, itu juga salah satu kebijakan. Nah, di closing statement ini, Bang Daniel bisa gambarin apa, ingin sampaikan pesan apa gitu ke sahabat RPK. Juga nanti Bang Andreas. Iya, kalau aku menjawab tadi ya, penghalang untuk jadi bijak tuh nomor 1, ini pengalaman pribadi sih, mengeluh ya. Ngeluh tuh kalau aku pribadi itu banyak jadi penghalang aku untuk jadi orang yang bijak dan bersyukur gitu. 1 tuh ngeluh, 2 pengen cepet-cepet kelihatan hasilnya instan gitu, pengen cepet-cepet deh, buru-buru gitu. Itu jadi penghalang. Jadi seperti tidak menikmati proses yang ya kita percaya tuh Tuhan berikan gitu ya Kak. Jadi kayaknya semua pengen cepet-cepet baik, kita semua bisa menikmati hasilnya gitu. Itu kayak jadi penghalang lama-lama untuk jadi bijak. Ngelihat orang lain jadi bijak pun akhirnya kita jadi kok gitu ya, kok bisa ya gitu. Padahal kita sudah dapat kesempatan itu, tapi ternyata kita terhalang karena kita pengen cepet-cepet berhasil, sukses, pengen cepet ngerasain yang enak. Kemudian ketika itu nggak terjadi, jadinya ngeluh. Kalau udah ngeluh, ya udah deh. Kalau udah ngeluh kan pasti bawaannya negatif ya. Jadi nggak tenang. Jadi lama-lama yang paling serem sih nih Karito ya. Paling serem dari yang ngeluh adalah akhirnya nyalahin orang yang berdampak pada nyalahin, kok gini sih Tuhan, akhirnya nyalahin Tuhan itu deh. Yang paling ngeri itu sih gitu. Jadi memang sampai saat ini masih belajar untuk jadi orang yang apa-apa nggak cepet-cepet ngeluh. Mungkin yang lain juga kalau mengalami hal yang sama mungkin bisa mawas diri lagi gitu ya, diteropong ngomong sama diri sendiri, sudah seberapa jauh aku untuk bisa menerima keadaan dengan lebih baik, nggak ngeluh, untuk nantinya kita bisa punya pilihan, ambil pilihan untuk jadi bijak gitu Kak Ita, Kak Ica, Kak Rito. Oke, tapi gini Bang Daniel. Siap. Kalau kaki ke tangan lagi malu kena ibu jari, kena palu, ya harus mengeluh juga. Aduh gitu. Iya. Jangan sampai Pak itunya udah biru, enggak apa-apa. Iya.
Betul. Itu mungkin mengerang Aduh. Iya. Ya mungkin kalau dalam batasan manusiawi ya kalau misalnya ngeluh jangan lama-lama dan jangan sampai bikin jadi nyalahin orang lain gitu. Yang malu kita kena jempol sendiri, yang kita salahin tetangga. Tuh gara-gara dia tuh waktu gue lagi malu lewat depan gue kan kena kan jadinya gitu. Bener Karito, betul. Jadi saya simpulkan gini Bang Daniel. Siap. Bukan jangan mengeluh, tapi jangan lama-lama mengeluh. Oh siap. lama-lama mengeluh. Ya, boleh mengeluh, tapi jangan lama. Iya. Siap. Oke, Bang Andreas, gimana Bang Andreas? Orang yang menghambat menjadi bijaksana. Apa yang menghambat orang menjadi bijak? Nah, kalau menurut saya ini berdasarkan pengalaman pribadi, yang menghambat kita bijaksana itu salah satunya kalau kita lekas naik darah. Wih. Karena dulu saya di hipertensi dong dulu. Gue udah hipertensi cuy. Itu darah tinggi bukan naik darah. Oh bukan siap. Darahnya tinggi. Kalau naik darah naik ke puncak gunung. Jadi Karito sama Kak Ica, jadi itu pengalaman pribadi waktu saya di kantor yang lama, kantor tempatnya Bang Daniel dulu. Saya terkenal orang yang meluap-luap gitu ketika. Tapi satu sisi mungkin bisa sabar banget nih orang. Tapi ketika ada satu yang membuat saya kesal, saya tuh meluap-luap. Pernah akhirnya ribut dengan teman, tapi nggak sampai baku hantam sih, nggak cuma baku polo, baku sayang. Baku sayang enak dong baku sayang. Cuma sampai di bibir saja gitu, sampai satu kantor tuh lihat gitu. Wah. Akhirnya orang melihat bahwa ini orang kok begini ya gitu. Mungkin si Andreas begini ya. Temperamen gitu. Disangka temperamen segala macam. Jadi saya jadi ingat satu Tuhan tegur saya di ayat siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Balik lagi bersabar. Akhirnya orang melihat saya nggak bijaksana. Pertama udah temperamen, kedua bodoh. Karena kan di Amsal dikatakan siapa lekas naik darah berlaku bodoh, ya kan? Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi salah satu penghalang untuk kita tidak bisa jadi memiliki hati bijaksana ketika kita itu lekas naik darah atau temperamental atau menyikapi segala sesuatu dengan hiperbol atau dengan drama, istilah zaman now ya, gitu. Drama banget sih gitu. Please dong, jangan pakai drama gitu kan. Iya. Betul. Mungkin itu kalau saya itu. Kalau Ica gimana, Ca? 1 menit, Ca, jangan lama-lama. Jadi aku tuh senang ya waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang bijak dan orang bodoh, wanita bijak, wanita bodoh. Berarti ternyata penting sekali bijaksana. Jadi bijaksana itu dia punya satu pertimbangan, cermat, teliti, telaten gitu loh. Dan itu tidak sekarang, tapi jauh ke depan dia sudah tahu pertimbangan-pertimbangan yang harus dia putuskan begitu. Jadi sangat penting sekali bijaksana ini. Jadi benar. Ya. Oke, sahabat RPK, maaf waktunya kita kurang panjang, sudah 5 jam. Sahabat RPK, Bang Daniel, sahabat RPK, thank you. Bang Andreas, terima kasih bahwa menjadi bijak pertama kita jangan mengeluh, sering-sering mengeluh. Yang Bang Andreas berarti jangan naik darah, berarti terluka akan membuat kita gampang. Dan Ica, kita bijaksana tuh perlu sekali supaya kita tidak dianggap bodoh. Sahabat RPK, kita akan bertemu kembali di Sabtu minggu depan dengan kelanjutan tema kita Be Wise dan dalam pembicaraan yang lebih seru lagi. Siap. Bye-bye. Thank you Bang Daniel. Thank you Karito, Kak Ica. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless.